Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Jenazah pegawai Bank Papua korban penembakan masih disemayamkan di rumah duka di Timika. Perusahaan diminta membayar tunjangan hari raya tepat waktu. Harga tidak jauh berbeda dengan di pasar murah yang digelar Pemkab Merauke sepi. Orang tak dikenal menembak mati seorang warga sipil yang berprofesi sebagai pegawai Bank Papua. Korban bernama Darius Julius Yumame. Tubuhnya tergeletak di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun saat tiba korban sudah meninggal dunia. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras pendek karena terlihat dari bekas luka pada tubuh korban. Pelaku penembakan diduga merupakan anggota KKB wilayah Sinak. Kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Kepulauan Yapen menembak rombongan polisi saat akan membuka blokade jalan Trans Yapen Saubeba. Aparat dan KKB sempat terlibat kontak tembak selama 1 jam. Polisi ditembaki KKB dari arah perbukitan. Kekurangan personel membuat polisi mundur. Dalam penyerangan tersebut, 2 mobil dinas Polres dibakar. Polisi yang kembali ke lokasi mendapati seorang warga tewas. Korban adalah warga yang saat kontak tembak terjadi sedang berada di lokasi. Diduga korban terkena peluru KKB. Lima 50 bangunan kios milik pedagang di Pasar Wagete, Distrik Tigi, Kabupaten Deyai, dibakar sekelompok orang. Pembakaran kios berawal saat terjadi keributan antara pembeli dan penjual baju di Pasar Sinak. Pembeli tersebut kesal karena badannya gatal-gatal usai mencoba baju di tempat itu hingga terjadilah adu mulut. Selain membakar kios, 4 warga juga terluka karena sempat terlibat bentrok dengan pembakar. Aparat meminta masyarakat tidak terprovokasi dan menyerahkan masalah ini kepada pihak berwajib. Polisi menggerebek 2 rumah di Jalan Bayangkara Timika, Provinsi Papua Tengah. Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapat laporan maraknya penjualan miras oplosan di 2 lokasi tersebut. Dalam penggerebekan, polisi menemukan 4 karton yang berisi minuman lokal jenis Sopi di dalam kamar tidur. Minuman keras tersebut dijual seharga Rp15.000 per plastik. Eksekusi tanah di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong, Papua Barat Daya, berakhir ricuh. Sejumlah warga yang menolak eksekusi Pengadilan Negeri Sorong mencoba menghalangi petugas. Bahkan, wanita ini mencoba mencegah alat berat yang berusaha merangsek masuk. Wanita ini akhirnya bersedia turun setelah petugas membujuknya. Kendati protes berlanjut, proses eksekusi tetap berlangsung. Sejumlah bangunan akhirnya diratakan dengan alat berat. Pihak yang kalah hanya pasrah. Lima tentara tersangka pembunuhan disertai mutilasi
terhadap 4 warga Nduga di Kabupaten Mimika yang terjadi Agustus lalu, mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer Jayapura. Kelima tersangka yakni Kapten Domingus Kainama, Pratu Rahmat Amin Sese, Pratu Robertus Putra, Praka Pargo Rumbow, dan Pratu Rizky Oktav Mulyawan hadir dalam pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi. Sidang dipimpin Hakim Ketua Kolonel Rudi Prakamto dan 2 hakim anggota. Dalam dakwaan, auditor menguraikan perbuatan terdakwa mulai dari perencanaan pembelian senjata, pembunuhan, mutilasi, pembakaran mobil korban, hingga pembagian uang. Kelima terdakwa diancam pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Polisi mengungkap kasus pemerasan 8 orang wanita dengan modus menggunakan media sosial. Tim Buser Polres Merauke meringkus Rahmat yang berusia 21 tahun di rumahnya di kawasan Lampu 1 Merauke tanpa perlawanan. Berdasarkan laporan seorang mahasiswi, ia diancam pelaku yang akan menyebarluaskan foto dan video bugilnya yang sudah diedit. Pelaku kemudian meminta sejumlah uang agar foto dan video tersebut tidak disebarluaskan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, antrian kendaraan untuk membeli Pertalite dan solar di sejumlah SPBU di Merauke masih saja terjadi. Bahkan, antrian diperkirakan akan semakin parah karena kebutuhan warga akan BBM juga semakin meningkat, sementara pasokan tidak sebanding. Pertamina setiap hari hanya bisa memasok BBM jenis Pertalite dan solar ke Merauke sebanyak 8 kiloliter. Jumlah ini tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Pedagang Pasar Wosi, Manokwari, Papua Barat mengeluhkan telur ayam yang mengeluarkan bau busuk dan berisi belatung. Telur tersebut diduga sudah membusuk karena kapal yang membawanya terlambat masuk. Para pedagang mengaku rugi karena telur tersebut tidak dapat dijual. Pedagang juga meminta dinas terkait agar memantau setiap sembako yang masuk di Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.